Allah itu maha besar. Allah menunjukkan kekuatannya yang selama ini disepelekan oleh orang-orang kafir. Ya Allah tuh nggak ada, nggak kelihatan, nggak nampak. Buktinya apa? Saya melakukan perbuatan dosa aman-aman aja. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya karena apa? Ya karena atapnya sudah nggak ada. Bayangkan kondisi itu. Terus takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita kebayang, nggak kebayang. Itu doang, tapi pesannya nggak nyampe. Takutkah akan kekuatan Allah? Takut azabnya, takut siksanya. Takut tidak pada hari itu kita nggak bisa bawa amal. Karena pada waktu itu hanya amal yang bisa kita andalkan. Jadi melalui kalimat ayat-ayat ini renungkan. Kita termasuk yang mana? Yang iman atau yang munafik? Atau jangan-jangan kafir? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, junjungan kita, suri tauladan kita, nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita termasuk di dalam. Ya alhamdulillah, jazakumullahu wa yakum. Kita masih di channel kesayangan kita, channel kajian hadis online atau KHF official, bekerja sama dengan channel Melindung Mengaji. Kali ini masih membahas Al-Quran Karim, tafsir surat yang berikutnya. Ini surat ke-81, dimulai dari pertama insyaallah. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram oleh Ustaz Ali Habibullah. Beliau terhadir di antara kita, dan semoga kita selalu doakan guru kita, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar, dan insyaallah akan ditanyakan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku thalibul ilmi, khususan anak fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat kepada guru dan tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Silakan dibuka Bapak Ibu kitab suci Al-Qurannya. Alhamdulillah sudah selesai kemarin surat Abasa ya. Sekarang surat Takwir. At-Takwir ya. Surat ke-81 kita coba berapa ayat dulu nih teman-teman. Ya coba 7 ayat dulu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zawwijat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang membaca dapat menyimak sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terjemah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari kuwirat itu kuwirat yukawiro ya, digulung atau dilipat ya. Wa idan nujum ya, jamak ya, apabila bintang-bintang, dalam ayat yang lain apa yang menggunakan kata kawakib ya. Ya, wa idan nujum ingkadarat, berjatuhan. Wa idal jibal, apabila gunung suyirat, dilenyapkan, dihancurkan, dihilangkan. Wa idal isyar, al-isyar apabila al-isyar itu unta betina yang bunting, bukan yang hamil, bukan ya, yang bunting. Unta betina yang bunting. Kalau yang hamil masih awal-awal, kalau bunting mau keluar tuh anaknya. Ya. Utilat. Utilat itu kalau diartikan dibiarkan ya. Kenapa dibiarkan? Karena tidak berharga. Wanita yang tidak berharga dalam bahasa Arab namanya mutilat. Muktilat pakai mim ya. Nah, tapi kalau utilat ya dibiarkan karena tidak berharga ya. Wa idal husyirat, itu binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Husyirat, hasyarat itu mahsyar. Apa itu mahsyar? Kumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Padang mahsyar itu kan padang tempat berkumpul seperti gurun pasir ya. Ini husyirat itu dikumpulkan, binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Wedal bihar itu jamak dari bahrun ya. Bahrun kalau jamaknya bihar, kalau dua bihraini atau bihrani ya. Suhirat, laut-laut dinyalakan. Waidan nufus, dan apabila nufus, ruh, jiwa ya, ruh zuwijat ya, dikelompokkan, dipisahkan, disatukan apa dipisahkan nih, arti sebenarnya sama ya. Orang bilangnya disatukan dengan dipisahkan beda ya, sebenarnya sama, sebenarnya mengandung maknanya sama. Kita dulu ya. Kita coba bertafsiri. Setelah dibaca terjemahannya, terbayang nggak ini situasi apa ini? Situasi hari akhir kali ya. Hari akhir, hari kiamat ya. Nah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buka dengan kalimat idza. Ini perlu diperiksa nih. Perlu ditelaah idza itu apa maksudnya. Di awal-awal kalimat pakai idza, biasanya kan di tengah-tengah kalimat ya. Di tengah-tengah wacana. Ini di awal-awal kita buka wacana. Idza itu artinya apabila, jika, seandainya. Iya, tapi in juga arti jika juga. In jika juga. Idza jika juga artinya sama-sama jika. Lo kenapa Allah pilih idza bukan in? Karena ini pasti terjadi. Kalau pasti terjadi. Kalau is ya udah terjadi. Wa sekolah ketika udah terjadi ya. Nah, kenapa idza? Idza itu sesuatu yang belum terjadi pasti terjadi. Peluang untuk terjadi besar, bahkan bisa bukan 100%, 1000% terjadi. Idza, tapi kalau in belum tentu terjadi. Ya, maka Allah bukan nih. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya, ini film Adi kan, telah digulung. Telah digulung, matahari telah dilipat. Apabila atau ini kalau saya bicara nih, kalau saya bicara ya, apabila saya datang atau baliknya, apabila antum datang, saya akan sajikan menu terbaik. Ini kalimat apa kira-kira? Ya akan datang, future tense. Apa ini saya ngomong antum sekarang nih. Apabila antum datang ke tempat saya akan siapkan menu terbaik. Ini kan pengumuman, Pak. Pemberitahuan dari saya kepada antum. Tujuan pemberitahuan, tujuan pengumuman itu apa? Bila antum datang ke tempat saya akan sajikan menu terbaik. Apa yang antum tangkap dari pengumuman itu? Ya, Ustadz akan menyiapkan menu yang terbaik buat saya kalau saya datang. Ya. Ini pengumumannya kabar gembira atau kabar sedih? Kabar gembira ini. Kabar gembira. Tapi ingat, kabar gembira itu bisa menjadi kabar sedih bila yang mengucapkan itu tukang bohong. Iya kan? Jadi ingat seseorang ya. Oke, terus. Paham ya? Iya. Jadi kalau tukang bohong, jadi kabar gembira jadinya jadi apa ya? PHP. Iya. Harapan palsu gitu kan? Juga ngebohong, ini ngebohong lagi nih. Ya kan? Harapan palsu. Jadi kita ente ngomong sih. Tadi yang mau percaya nggak dipercaya. Tapi kalau paham ya? Ini yang ngomong Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang bicara Allah, ini yang bicara Allah, yang beri pengumuman Allah, yang selalu tepat janjinya, tidak pernah meleset sedikit pun, selalu tepat janjinya. Nah, saya mungkin kalau ngomong pengumuman belum tentu. Ya contoh nih, antum ngasih undangan ke saya nih, Ustadz, hari Ahad ya, tanggal sekian datang ya. Insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang. Bisa nggak datang saya? Bisa nggak datang. Kenapa? Ada Allah 1% yang bisa membuat saya menggagalkan itu. Iya kan? Ya. Tapi kalau Allah yang membuat statement, yang buat pengumuman, yang buat ya, siapa yang bisa menggagalkan? Siapa yang bisa menggagalkan? Ya, kalau orang-orang itu walaupun orang itu jujur, orangnya amanah, tetap belum tentu bisa datang. Makanya kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya, tapi ini Allah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung atau dilipat. Berarti pasti terjadi nggak kondisi ini? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, tujuannya apa Allah memberikan pengumuman ini, Pak? Kitanya harus
siap-siap untuk keadaan seperti itu. Yang pertama, Allah pasti tepati janjinya. Hari itu pasti terjadi. Ya, itu pengumuman di situ kan. Ya. Maka bagaimana apabila hari itu terjadi? Apa yang sudah kita persiapkan? Yang kedua, kita sudah bayangkan kalimat-kalimat demi kalimat itu, Pak. Karena banyak Halo, Ustaz. Ustaz freeze. Assalamualaikum. Masalah. Ini apa sinyal, Pak? Oh, sinyal. Ya. Wifi belum bayar. Belum baik. Kan terputus dari sana, Pak. Ntar kita bicara di sini ya. Nah, Jadi ini tanda kalau ada gini berarti belum bayar. Baik, jadi apa namanya? Coba tadi baca kalimat iza. Paham nggak, Pak? ya. Semuanya iza, semuanya pasti terjadi berarti. Iya. Kita suruh bayangkan peristiwa itu. Apabila langit di samsu matahari ya. Apabila matahari digulung. Kita bayangkan matahari itu berapa besarnya? Dibandingkan bumi besar mana, Pak? Jauh mana-mana. Besaran matahari. Nah, kalau matahari aja digulung dilipat, gimana bumi? Matahari kan sumber kehidupan. Sumber kehidupannya digulung. Bagaimana bumi? Iya kan? Lalu kita lihat nih, matahari segitu gede digulung. Ini gimana kekuatannya? Siapa yang mampu? Punya kekuatan sebesar apa yang bisa menggulung matahari? Ya, nanti dalam ayat yang lain, surat yang lain, bumi seperti tapak meja, Pak, dibelah itu, dirobek. Jadi Allah itu maha besar. Allah menunjukkan kekuatannya yang selama ini disepelekan oleh orang-orang kafir. Ya Allah tuh nggak ada, nggak kelihatan, nggak nampak. Buktinya apa? Saya melakukan perbuatan dosa, aman-aman aja, tenang-tenang saja gitu kan. Allah tunjukkan pada hari itu kekuasaannya. Ya, matahari digulung. Maka apa yang terjadinya? Apa yang terjadi berikutnya? Ayat setelahnya. Wa idan nujum. Apabila bintang-bintang berjatuhan, kenapa? Ya karena kita bayangkanlah, kita antum kan suatu arsitek kan ya. Kalau langit-langit diruntuhkan, ya jatuh lambruk kayak plafon saya kemarin itu kan. Kira-kira yang bergantungan lampu-lampu itu pada jatuh nggak? Jatuh semua. Oh, jatuh semua. Iya, jadi bintang-bintang apa berjatuhan. Dalam surat Al-82 ayat 2 tuh ya, surat 82 ayat Al-Vitor ya. Al-Vitor. Iya. Wa idal kawakibu intasarat. Kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya karena apa? Ya karena atapnya sudah gak ada. Bayangkan kondisi itu. Terus takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita bayang, nggak kebayang. Itu doang, tapi pesannya nggak nyampe. Takutkah akan kekuatan Allah? Takut azabnya, takut siksanya. Takut tidak pada hari itu kita nggak bisa bawa amal. Karena pada waktu itu hanya amal yang bisa kita andalkan, bukan saudara, bukan teman, bukan keluarga, amal soleh yang bisa kita andalkan. Sudah belum kita punya sekarang? Sudah siap belum bekalnya sekarang? Ya, maka jangan cuma sekedar bayangkan, persiapkan dari sekarang.
Wa idal jibal, dan apabila gunung-gunung suyirat dilenyapkan. Gunung juga di paling gede juga kan, besar. Dalam surah Al-Qariyah seperti kapas berterbangan. Al-Qariyah ihnil manfus, ya seperti apa, laron-laron yang berterbangan. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya apa? Ya gimana kita manusia yang kecil ini tapi sombongnya luar biasa. Kenapa sombong? Ya nggak mau sholat, nggak mau beriman kepada Allah, kan sombong namanya. Padahal manusia, ya kata Allah cuma ya nggak ada apa-apanya. Lihat matahari digulungi kamu cuma ya nggak seberapa secondnya bumi gitu kan. Jadi nggak ada, karena keselamatan dirinya lebih utama. Menandakan pada hari itu semua manusia itu egois, Pak. Ya, mementingkan dirinya masing-masing. Sebenarnya, Pak, nggak mesti nunggu hari itu. Saya sering bilang di kajian KHO itu, ya, banyak banyak manusia-manusia palsu, banyak manusia-manusia bertopeng. Saya sering bilang, gula sama garam sama nggak bentuknya, Pak? Bentuknya sama. Ya, artinya unta-unta bunting itu kan harta yang paling berharga. Nah. Oke? Nah. Harta yang paling berharga saja ditinggalkan. Dia tidak dianggap berharga lagi, dibiarkan begitu saja. Kenapa? Kalau kita meninggalkan harta yang berharga demi sesuatu, berarti sesuatu itu ada yang lebih berharga lagi daripada yang kita tinggalkan, gitu kan? Iya. Apa? Keselamatan jiwa mungkin. Ya, keselamatan diri sendiri. Kenapa? Ini kalau saya bikin hunta saya bisa nggak selamat pada waktu itu, gitu kan? Jadi intinya ternyata manusia itu pada dasarnya egois, ya kan? Iya. Maunya menang sendiri sebenarnya. Cari selamat sendiri. Padahal nggak mesti nunggu hari itu. Di saat ini pun sering terjadi. Saya sering bilang kan, saya selamat sendiri, Pak. Para ulama dulu berjuang habis-habisan nggak kira-kira? Iya. Ulama-ulama kita dulu, para imam, ya, para salafus soleh, berjuang habis-habisan nggak? Habis-habisan. Sejarahnya kita pernah baca nggak? Ada yang mati dibunuh, dipenjara, bahkan tubuhnya dicincang-cincang, diasing, dibuang, ditinggalkan. Baca sejarah itu nggak? Iya, baca saya. Baca sejarah itu. Pertanyaan saya, di mana para murid-muridnya? Di mana para jamaahnya? Kok ada ustadznya ditangkap, dibiarkan saja, tidak pasang badan, tidak membelanya? Oh, ternyata mereka banyak yang palsu. Ulamanya dibiarkan berjuang sendirian, dan sejarah selalu berulang, Pak. Kebanyakan manusia-manusia munafik itu begitu. Mereka banyakkan menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal situasi mulai genting, membahayakan dirinya. Wah, bahaya nih kalau saya teruskan. Saya kabur, saya pergi, jarang mau bersama para ulama-ulamanya. Ulama dibiarkan berjuang sendirian, berjibaku sendirian dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Ustadz, para jamaahnya cari ustadz yang lain, cari ulama yang lain. Ya, zaman selalu begitu. Saya sering bilang di KHO juga saya bilang, garam sama gula sama garam kan bentuknya sama, ya. Bentuknya sama, tapi rasanya begitu berbeda, jauh sekali. Yang satu manis, yang satu asin, padahal rupanya begitu sama. Jangan tertipu. Manusia banyak yang palsu. Sangat sulit dibedakan mana sekarang ini, mana yang imannya penuh, totalitas, mana yang munafik, nggak kelihatan saat sekarang ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membedakan itu. Feeling saya tajam, saya punya, alhamdulillah dikasih basirah gitu kan.
ternyata banyak yang palsu. Makanya saya berjuang untuk totalitas. Iya, jamaahnya totalitas enggak. Betul. Jangan-jangan kalau saya ditangkap dibunuh, dibiarkan begitu saja seperti unta betina tadi. Nyerah. Iya kan? Iya. Padahal ustadznya belum ditangkap, belum dibunuh, Pak. Ustadznya makan tidak makannya nggak tahu, nggak peduli mereka. Nggak peduli, ustadznya harus ikhlas ngajar. Jamaahnya belum tentu ikhlas. Jadi banyak pada waktu itu unta-unta yang begitu berharga ditinggalkan begitu saja. Ya, ini kisahnya ini akan apa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang imannya betul murni karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena yang lain. Dia akan selalu ada. Ya, tapi gak banyak, Pak. Susah nyarinya juga. Orang beriman dengan orang kafir, orang munafik, ya, tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Akan terjadi dua kepastian. Bukan kemungkinan, kepastian, Pak. Akan ada dua kepastian. Yang pertama perubahan, yang kedua perpisahan. Ini pasti. Perubahan. Apabila beriman dengan kafir sering berkumpul, akan terjadi perubahan. Yang beriman bisa jadi berubah jadi kafir karena sering bergaul, berkumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Atau orang yang kafir berubah jadi beriman karena sering bergaul dengan orang-orang beriman. Artinya perubahan, kan? Endingnya cuma satu kelompok, iman atau kafir. Gak akan pernah bersatu. Atau kepastian yang kedua, perpisahan. Iya, Allah akan terus seleksi alam. Iya. Sekarang berhasil mungkin, besok belum tentu. Ada lagi seleksinya. Besok berhasil mungkin, lusa belum tentu. Sampai kapan dinilai berhasil? Sampai pada saat kita mati istiqomah dalam ketaatan, dalam keimanan, itu berhasil. Tapi kalau belum mati, belum ada, jangan bilang katakan kita udah berhasil, belum tentu. Karena tiap hari akan diuji. Jangan kira kamu akan mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang ujian sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Sampai Rasul saja dan orang-orang bersama mereka, para sahabat berkata, di mana pertolongan Allah? Mata Nasrullah, di mana pertolongan Allah? Kita nih belum diuji, belum diapa-apa, uji baru seberapa, udah ngatakan kita ini seorang beriman. Jadi melalui kalimat ayat-ayat ini renungkan, kita termasuk yang mana? Yang iman atau yang munafik? Atau jangan-jangan kafir? Ya, gula atau garam? Ya, pastikan. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Teman-teman, nanti kita bahas buat pertanyaan yang belum saya tanyakan di lain waktu, insyaallah. Baik ya, Iwan Villa, jazakumullahu, kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya, kuluman aliyahpan, dan semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita tidak jauh dari umur dari 60 sampai 70 tahun saja, umur 60 sampai 70 tahun saja, sehingga hisab pada diri kita sebelum kita hisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Menghafalatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.